Terkonfirmasi akal bulus PSSI datangkan pengganti Marcelino dan Maarten Paes. Malaysia auto merengek 4 pemain timnas Indonesia gendong Liga Inggris. AC Milan gigit jari, Jai Itzus join klub masa kecil Cristiano Ronaldo. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Terkonfirmasi akal bulus PSSI datangkan pengganti Marcelino dan Maarten Paes. Jelang pertandingan krusial antara timnas Indonesia melawan timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih kepala Patrick Kluivert harus mengambil keputusan penting. Dua pemain dipastikan tidak akan tampil dalam laga penting tersebut, yakni Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes. Pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas China ini merupakan bagian dari matchday ke-9 grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel panas ini dijadwalkan digelar pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut menjadi salah satu yang paling dinanti karena akan mempengaruhi nasib Indonesia dalam perjalanan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Malaysia nggak level. Meski jadwal pertandingan masih menyisakan waktu sekitar 1 bulan, Kluivert kini tengah melakukan pengamatan intensif terhadap performa para pemain yang tampil di level klub. Menjelang laga kontra China dan Jepang pada Juni 2025, diperkirakan akan ada sekitar 27 pemain yang dipanggil memperkuat Garuda. Biasanya, pemanggilan resmi diumumkan sekitar 1 pekan sebelum laga pertama. Dari daftar pemain yang bakal dipanggil, 2 nama telah dipastikan tidak akan tampil saat menghadapi China. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, gelandang muda andalan timnas, serta Maarten Paes, kiper utama yang bermain untuk FC Dallas. Keduanya harus absen karena telah mengoleksi akumulasi kartu kuning atau pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Meski tidak akan memperkuat skuad Garuda dalam laga kontra China, Marcelino dan Paes tetap berpotensi tampil saat menghadapi Jepang karena hukuman mereka hanya berlaku untuk 1 pertandingan. Oleh karena itu, keduanya tetap akan masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan. Absennya 2 pemain penting ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun Kluivert tampak tidak terlalu risau. Untuk posisi kiper, ada peluang besar bagi Emil Audero untuk melakukan debut bersama timnas Indonesia. Kiper berdarah campuran Indonesia-Italia ini bisa menjadi pilihan utama untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Paes. Sementara itu, absennya Marcelino di lini tengah membuka kesempatan bagi sejumlah para pemain lain. Egy Maulana Fikri yang sempat dicoret pada Maret lalu karena masalah kebugaran, kemungkinan besar akan kembali masuk ke dalam skuad bila kondisinya fit. Pemain Dewa United tersebut bisa menjadi pengganti ideal berkat pengalamannya di level internasional. Secara keseluruhan, situasi ini menjadi bagian dari dinamika yang biasa terjadi dalam sepak bola internasional. Pelatih harus siap dengan segala kemungkinan termasuk rotasi dan penggantian pemain karena alasan teknis maupun non-teknis seperti hukuman akumulasi kartu. Dalam konteks ini, kedalaman skuad menjadi sangat penting untuk memastikan performa tim tetap optimal. Sebagai informasi tambahan, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terdiri dari beberapa putaran, dan saat ini timnas Indonesia telah menembus putaran ketiga, suatu pencapaian penting yang belum pernah diraih dalam sejarah sebelumnya. Di grup C, Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Ike Kemochi Jepang, si paling bisnis China, dan si paling tersakiti Bahrain. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia, skuad Garuda harus finish di posisi 2 besar klasemen akhir grup. Pertandingan melawan China menjadi salah satu laga penentu. Kemenangan di laga ini dapat memperbesar peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh dan mewujudkan impian tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Oleh karena itu, setiap keputusan termasuk strategi pemilihan pemain akan sangat krusial. Dengan absennya Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes, publik menanti siapa saja yang akan dipanggil dan bagaimana Patrick Kluivert menyusun strategi untuk memastikan 3 poin tetap berada di tangan Indonesia. Malaysia auto merengek, 4 pemain timnas Indonesia gendong Liga Inggris. Musim kompetisi sepak bola di Inggris mulai dari Premier League hingga divisi Championship telah memasuki babak akhir. Beberapa klub sudah memainkan pertandingan terakhir mereka dan sorotan mulai bergeser pada persiapan untuk musim mendatang. Di tengah euforia, juara dan promosi, ada kabar membanggakan bagi pecinta sepak bola tanah air. 4 pemain berdarah Indonesia dipastikan masih akan menghiasi Liga Inggris musim depan. Malaysia nggak level.
Bagi yang merupakan pemain keturunan maupun yang lahir langsung di Indonesia, kehadiran mereka menjadi bukti bahwa talenta sepak bola Nusantara mampu bersaing di kompetisi elit Eropa. Lantas, siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Ole Romeni. Nama Ole Romeni mencuat sejak resmi memperkuat Oxford United Divisi Championship. Pemain yang kini membela timnas Indonesia ini bergabung dari FC Utrecht pada Januari 2025. Romeni dikontrak hingga 30 Juni 2028 yang berarti setidaknya 3 musim lagi ia akan tetap bermain di Liga Inggris jika tidak ada transfer di tengah jalan. Sebagai winger, kontribusinya di lini serang Oxford cukup menjanjikan. Penampilannya bersama klub barunya mulai menunjukkan perkembangan positif dan ia menjadi salah satu pilar utama tim di paruh musim kedua. Musim depan, ekspektasi terhadapnya akan makin tinggi apalagi dengan status sebagai pemain timnas. Marcelino Ferdinand. Satu lagi nama yang cukup menarik perhatian adalah Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda potensial Indonesia. Bergabung bersama Oxford United sejak Agustus 2024, Marcelino sempat menjalani masa adaptasi di tim akademi sebelum akhirnya melakukan debut di tim senior pada 3 Mei 2025, yakni saat menghadapi Swansea City di ajang Championship. Meski belum mengantongi kontrak profesional penuh, Marcelino telah menunjukkan potensi besar. Penampilan perdananya menjadi sinyal bahwa ia mulai dipercaya oleh pelatih tim utama. Jika performanya terus meningkat, musim depan bisa menjadi titik balik bagi karir Marcelino di Eropa. Nathan Joaon. Meski belum banyak mendapat menit bermain bersama tim utama Swansea City, Nathan Joaon masih akan menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Bek kiri yang sempat dipinjamkan ke SK Heerenveen ini sejatinya dikontrak Swansea sejak Agustus 2023 dan masih memiliki masa kerja hingga Juni 2026. Nathan memiliki peluang besar untuk menunjukkan kemampuannya di musim mendatang, apalagi jika manajemen Swansea memberikan ruang baginya untuk tampil lebih rutin. Usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di Belanda menjadi modal penting dalam perjalanan karirnya. Pascal Struijk. Dari semua nama, Pascal Struijk kemungkinan akan menjadi yang paling mapan. Pemain keturunan Indonesia ini merupakan bagian dari tim Leeds United yang sukses menjadi juara divisi Championship 2024-2025. Artinya, musim depan Pascal akan kembali merumput ke Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris. Struijk memiliki kontrak yang cukup panjang, yaitu hingga 30 Juni 2027 dan berlangsung menjadi pemain inti andalan di lini belakang Leeds. Dengan pengalamannya di level top dan usianya yang masih berada dalam masa keemasan pemain, Struijk menjadi representasi ideal potensi keturunan Indonesia di panggung internasional. Keempat pemain ini menjadi harapan baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia di level global. Terlepas dari posisi dan level kompetisi masing-masing, kehadiran mereka di Liga Inggris membuka peluang lebih luas bagi pemain-pemain muda Indonesia yang ingin meniti karir di luar negeri. Musim 2025-2026 akan menjadi panggung pembuktian apakah mereka bisa mempertahankan tempatnya, bahkan berkembang menjadi bintang baru di Inggris. Yang pasti, para penggemar sepak bola Indonesia patut menantikan setiap aksinya di layar kaca. AC Milan gigit jari, Jay Ites join klub masa kecilnya Cristiano Ronaldo. Klub Portugal Sporting CP mengikuti langkah AC Milan dalam postingan terbarunya. Unggahan tersebut ramai dikomentari netizen tanah air yang bertanya apakah maksudnya pemain timnas Indonesia juga akan direkrut. Sebelumnya, AC Milan kencang dirumorkan telah merekrut kapten timnas Indonesia Jay Ites. Hal itu setelah akun media sosial Rossoneri membuat postingan new signing. AC Milan kemudian membuat ikon anomali yang viral belakangan ini, yakni Tung 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 Sahur. Menariknya, gambar tersebut terlihat sedang menandatangani kontrak dengan inisial depan huruf J. Sontak banyak netizen berasumsi bahwa huruf J tersebut mengisyaratkan Jay Ites. Wajar saja, bek timnas Indonesia ini sedang diincar banyak tim elit Italia berkat performanya yang impresif bersama Venezia. Dilaporkan bahwa beberapa klub seperti Inter Milan, Torino, Bologna, hingga AC Milan dikaitkan dengan bek berusia 24 tahun ini. Postingan AC Milan tersebut mengindikasikan bahwa Jay Ites sudah punya kesepakatan untuk gabung di
musim depan. Akan tetapi, langkah AC Milan tersebut baru-baru ini diikuti oleh klub Eropa lainnya, yakni Sporting CP yang juga membuat unggahan sama seperti Rossoneri. Bedanya adalah ikon Tung 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 Sahur itu mengenakan jersey Sporting CP. Tak pelak, unggahan tersebut ramai dikomentari oleh netizen Indonesia. Terjadi pro dan kontra apakah unggahan ini hanya semata Sporting CP menjadi engagemen dari tanah air. Namun, banyak yang menebak bisa saja klub papan atas Portugal itu bisa mendatangkan pemain dari timnas Indonesia.